Seorang polisi wanita hidup sendiri di rumah dinas hingga suatu malam hujan. Ia menemukan seorang pemulung terluka di pinggir jalan. Ia tak tahu, keputusannya membawa pria asing itu masuk akan mengubah seluruh hidupnya. Tapi siapa sebenarnya pria ini? Dan apa yang ia sembunyikan? Hidupku bisa dirangkum dalam satu kata. Rutinitas. Setiap pagi, pukul 6, aku bangun tanpa alarm. Dingin kamar rumah dinas menyergap kulit, namun tubuhku sudah terbiasa. Sarapan selalu sederhana. Kopi hitam tanpa gula, dan sepotong roti tawar. Lalu seragam dinas kukenakan dengan hati-hati. Memastikan setiap lipatannya rapi, setiap kancingnya tertutup. Cermin menjadi saksi. Bagaimana aku menyembunyikan kantung mata di bawah riasan tipis, dan menyelipkan semua keraguan di balik rambut yang diikat ketat. Usiaku sudah menginjak 32 tahun, tapi hidupku tak jauh berbeda dari gadis 20-an yang baru meniti karier. Bedanya, aku lebih sunyi. Tak ada panggilan telepon dari keluarga. Tak ada pesan selamat pagi dari kekasih. Yang ada hanya notifikasi pekerjaan dari grup kantor dan suara langkahku yang menggema di lorong rumah dinas. Rumah dinas ini kecil, tapi bersih. Satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan ruang tamu yang lebih sering kosong. Di dinding tergantung foto mendiang ayah dan ibu, keduanya pensiunan guru yang selalu mengajarkanku hidup tertib. Mereka meninggal dalam kecelakaan 10 tahun lalu. Sejak itu, aku tak lagi punya tempat untuk pulang, kecuali rumah ini. Di kantor, aku dikenal disiplin dan tegas. Tak banyak yang tahu aku hidup sendiri. Aku bukan tipe yang suka bercerita, apalagi membuka hati. Bagiku, pekerjaan adalah pelarian terbaik dari hal-hal yang tak bisa kuubah. Kesepian, kehilangan, dan masa lalu. Petang itu, hujan turun deras sejak sore. Langit seperti mengguyur kota tanpa ampun, seolah ingin menenggelamkan semua yang ada di bawahnya. Udara dingin menusuk hingga tulang, namun tugasku tetap berjalan. Aku bertugas patroli malam bersama tim, seperti biasa. Tapi malam itu, aku meminta sendiri untuk patroli solo. Entahlah, mungkin aku hanya ingin waktu untuk berpikir, atau sekadar merasa sendiri tanpa ada yang menyadari. Jalanan lengang. Beberapa mobil berlalu cepat, menghindari genangan. Toko-toko sudah tutup. Hujan menutupi pandangan, dan wiper mobil bekerja keras. Di dalam mobil patroli, hanya ada suara hujan dan radio yang kadang berbunyi memberitahu laporan dari pos. Kupacu, mobil perlahan melewati kawasan pasar lama. Cahaya lampu jalan redup. Sebagian bahkan padam. Ketika mobilku melintas di sebuah tikungan dekat trotoar, mataku menangkap sesuatu. Bukan seseorang. Aku menekan rem mendadak. Seorang pria tergeletak di pinggir jalan, tubuhnya setengah tertutup karung lusuh yang basah kuyup. Di bawah lampu yang temaram, aku bisa melihat ia memegangi kaki kanannya yang berdarah. Di sampingnya, ada gerobak kecil dari kayu reot, dan beberapa kantong plastik hitam yang sudah koyak. Aku turun dari mobil tanpa pikir panjang. Mas, Anda dengar saya? Tanyaku sambil berjongkok di dekatnya. Ia mengangkat wajah pelan, matanya merah, rambutnya basah, menempel di dahi. Wajah itu penuh luka, bukan hanya luka fisik, tapi luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wajah orang yang terlalu lama hidup dalam dinginnya jalanan dan kerasnya kehidupan. Aku cuma mau istirahat, katanya pelan. Lalu ia pingsan. Refleksku sebagai polisi langsung bekerja. Tapi saat itu, bukan prosedur yang menggerakkanku. Kode etik atau pelatihan medis ringan yang pernah kupelajari. Yang membuatku bertindak adalah sesuatu yang lebih halus, lebih manusiawi. Aku membawanya ke mobil patroli. Ia terlalu lemah untuk berdiri sendiri. Gerobaknya kutinggal, tak mungkin kuangkut. Saat itu, aku tak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, menyelamatkannya. Kupacu mobil ke arah rumah dinas. Rumah sakit, mungkin seharusnya begitu. Tapi,
Aku tak tahu kenapa. Hatiku berkata lain. Aku ingin ia aman, tapi juga ingin ia dekat. Dan, entah sejak kapan, rasa asing itu mulai tumbuh rasa yang belum bisa kupahami. Setibanya di rumah dinas, aku mengangkat tubuhnya dengan susah payah. Tubuhnya kurus dan ringan, tapi basah dan dingin, seperti tubuh yang lama, tak merasakan kehangatan. Kutidurkan ia di sofa, menyalakan pemanas ruangan, lalu berlari ke kamar mandi untuk mengambil kotak P3K. Lukanya tak dalam, tapi berdarah cukup banyak, mungkin tertusuk benda tajam di jalan, atau jatuh saat mendorong gerobak. Kupersihkan, pelan-pelan, mencoba tidak membuatnya terbangun. Saat aku menempelkan perban, ia mengerang pelan. Matanya terbuka separuh. Terima kasih, Bu. Aku tak menjawab. Jantungku berdegup lebih kencang dari seharusnya. Saat itu, aku sadar untuk pertama kalinya. Dalam waktu yang lama, aku merasa tidak sendiri. Malam itu terlalu sunyi. Bahkan, detik jam dinding terdengar seperti dentuman di dadaku. Di sofa ruang tamu, lelaki asing itu masih terbaring, terbungkus selimut tipis yang biasanya kupakai saat demam. Udara masih dingin, meski pemanas sudah kuputar ke suhu paling tinggi. Suara hujan di luar masih belum berhenti. Menetes pelan di atap rumah dinas yang mulai berkarat di ujung-ujungnya. Namanya siapa? Apa benar ia hanya pemulung? Kenapa aku tidak membawanya ke rumah sakit saja? 3 pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Tapi tubuhku justru duduk lebih dekat ke arahnya, seolah ingin memastikan bahwa napasnya masih teratur. Aku tidak tahu sejak kapan aku peduli seperti ini pada orang asing. Biasanya, aku menjaga jarak. Hidup ini sudah terlalu rumit, dan aku tidak punya waktu untuk drama tambahan. Tapi malam ini terasa berbeda. Pandanganku tertuju pada wajahnya. Meski matanya masih terpejam, ada garis kelelahan yang nyata. Kulitnya coklat gelap, penuh bercak luka kecil yang belum sembuh sempurna. Pakaian yang dikenakannya kotor, berbau jalanan. Tapi saat ia memejamkan mata seperti itu, ia terlihat damai. Aku menyandarkan punggung ke kursi, mencoba mengatur napas. "Rin, kamu gila," bisikku pada diri sendiri. Tapi di balik kegilaan itu, ada sesuatu yang membuatku merasa hangat. Karena setelah sekian lama, rumah ini tak lagi terasa kosong. Ada napas lain di dalamnya. Ada kehidupan yang bukan hanya milikku. Lelaki itu bergerak sedikit, lalu mendesah pelan. Air, suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuatku berdiri spontan dan melangkah ke dapur. Kulemparkan air ke dalam gelas, lalu kubawa kembali ke ruang tamu. Kuangkat kepalanya pelan, menyentuhkan gelas ke bibirnya. Ia minum dalam beberapa tegukan kecil, lalu menoleh padaku. "Makasih," katanya. "Aku polisi. Kau tadi pingsan di pinggir jalan. Namamu siapa?" tanyaku, tanpa basi-basi. "Dika," jawabnya singkat. Suaranya serak. "Kenapa kau bisa sampai terluka seperti itu?" Ia menatapku lama, seolah menimbang-nimbang apakah aku bisa dipercaya atau tidak. Tapi akhirnya, ia berkata pelan. "Aku kepleset waktu lari. Anjing kejar aku waktu ambil plastik dari tempat sampah belakang toko." Aku terdiam. "Maaf, aku nggak punya niat jelek," tambahnya cepat. "Aku cuma cari botol bekas. Aku nggak curi apa-apa." Mataku menelusuri luka di kakinya yang sudah mulai kering. Tadi aku bersihkan dengan alkohol. Kubalut perban. Tapi, dari cara ia menahan rasa sakit, jelas ia sudah terbiasa terluka bukan hanya fisik, tapi mungkin juga batin. "Aku nggak akan nanya banyak malam ini," kataku sambil merapikan selimutnya. "Istirahat dulu. Besok baru kita bicara." "Terima kasih, Bu Polisi. Namaku Rina." "Terima kasih, Bu Rina." Aku ingin tertawa, tapi hanya mengangguk kecil. Setelah memastikan ia cukup hangat dan tidak demam, aku beranjak ke kamar. Tapi saat hendak menutup pintu, aku menoleh kembali. Ia sudah tertidur lagi. Aku menatap langit-langit kamar. Tak tahu kenapa, malam itu aku tak bisa langsung tidur. Ada sesuatu yang mengganggu, tapi bukan kekhawatiran.
Lebih keterlibatan emosional yang datang tiba-tiba, tanpa diundang. Dan anehnya, aku tidak menolaknya. Pagi datang dengan sinar matahari malu-malu, hujan sudah reda, menyisakan embun di kaca jendela. Aku bangun lebih awal dari biasanya, dan segera keluar kamar. Dika masih terlelap. Mungkin karena terlalu lelah, aku masuk dapur, menyeduh kopi seperti biasa, lalu menatap 2 gelas di meja. Biasanya hanya 1. Ku ingat-ingat lagi sejak terakhir kali aku membuat 2 gelas kopi, mungkin saat ayah masih hidup, atau ibu. Atau, ya, sudah terlalu lama. Beberapa menit kemudian, Dika terbangun. Ia menatap sekeliling, tampak bingung. Pagi, sapaku, ia mengangguk pelan, lalu berusaha duduk, tapi wajahnya meringis, karena kaki yang masih nyeri. Jangan dipaksakan dulu, kaki itu masih butuh waktu, kataku sambil mendekatkan kopi. Dika menatapku sejenak. Kau polisi beneran? Aku tersenyum. Kenapa, nggak kelihatan? Ia menggeleng pelan. Aku kira semua polisi itu galak. Tapi kau, beda. Salkuda, ucapan itu seharusnya kubalas dengan profesionalitas. Tapi Peji itu, aku membiarkan diriku sedikit terbuka. Semua orang punya sisi berbeda, jawabku pelan. Dika menyeruput kopi dengan tangan gemetar. Entah karena dingin, atau karena tubuhnya yang belum pulih. Lalu ia bertanya, aku boleh tinggal di sini beberapa hari? Pertanyaan itu membuatku tercekat. Aku polisi, membiarkan orang asing apalagi, seorang pemulung yang tak ku ketahui, latar belakangnya tinggal di rumah dinas, jelas bukan hal yang dibenarkan, tapi bibirku justru menjawab, untuk sementara, sampai kakimu cukup kuat untuk jalan. Matanya berbinar. Terima kasih, aku janji nggak akan merepotkan. Aku ingin berkata, bahwa bantuanku ini hanya karena rasa kemanusiaan, tapi hatiku tahu, ada alasan lain, alasan yang belum bisa kujelaskan. Mungkin karena aku merasa, untuk pertama kalinya, aku punya tujuan lain selain seragam ini. Seseorang yang membutuhkan kehadiranku, bukan hanya tugasku, dan entah mengapa, rasanya menyenangkan. Pagi itu aku tetap masuk kantor, seperti biasa, meski kepala masih penuh pikiran tentang lelaki bernama Dika, yang kini beristirahat di rumah dinas. Tugas, tetaplah tugas. Aku meninggalkannya dengan secangkir teh hangat dan beberapa butir obat. Pereda nyeri di meja. Tidak ada ponsel, tidak ada kunci, hanya pesan singkat kutinggalkan. Istirahat saja. Aku pulang sore. Di kantor, briefing pagi berlangsung seperti biasa. Laporan kejahatan ringan, perampasan ponsel, dan 1 kasus pencurian minimarket yang mulai meresahkan warga. Aku duduk diam, mendengarkan semua laporan sambil mencatat. Tapi pikiranku separuh berada di rumah. Bukan karena khawatir Dika akan mencuri atau melarikan diri anehnya. Aku tak merasakan itu. Justru, aku lebih takut jika ia bangun dan merasa bahwa ia tak pantas berada di sana. Lalu pergi tanpa pamit. Entah mengapa, aku tak siap ditinggalkan lagi. Bu Rina, aku tersentak. Pak, Kompol Rudy, atasan langsungku. Menatapku heran. Kamu baik-baik saja? Kelihatan lelah. Aku mengangguk. Cepat-cepat menyembunyikan kegugupan. Maaf pak, sedikit kurang tidur. Beliau mengangguk pelan. Kalau butuh cuti, bilang saja. Tapi jangan dipaksakan kalau tidak siap. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, tahu aku tak akan mengajukan cuti. Justru pekerjaan ini yang membuatku waras. Setidaknya, sebelum semalam. Sebelum seseorang bernama Dika memasuki hidupku seperti badai dalam gerimis. Sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, aku pulang lebih cepat. Langkahku sedikit tergesa, bukan karena cemas, tapi seperti ada tarikan halus yang tak bisa kutolak. Sesampainya di rumah dinas, aku menemukan Dika duduk di teras, mengenakan kaos lamaku yang sedikit kebesaran di tubuhnya. Kakinya masih terbalut perban, tapi ia tampak lebih segar. Ia tersenyum saat melihatku. Halo, Bu Polisi, sapanya ringan.
Aku tak bisa menahan senyum. Jangan duduk terlalu lama di luar. Udara masih dingin. Ia menggonggok, lalu perlahan masuk ke dalam. Aku menyusul dan menaruh tas serta map laporan di meja. Ada keheningan sesaat, tapi bukan keheningan yang canggung, lebih seperti jeda yang nyaman. Aku bersihin dapur. Maaf, tadi nggak sengaja mecahin gelas. Ucapnya pelan. Tidak apa-apa, itu cuma gelas murah. Ia menunduk, lalu menatapku hati-hati. Aku tahu, aku numpang di tempat yang nggak seharusnya. Tapi terima kasih Rina, nggak semua orang sebaik kamu. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak selalu baik. Bahwa aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Tapi yang keluar dari mulutku justru adalah pertanyaan yang kutahan sejak awal. Dika, sebenarnya kamu tinggal di mana sebelumnya? Ia terdiam. Lalu, dengan suara serak, ia berkata, pindah-pindah, kadang di emperan toko, kadang di bawah jembatan, aku biasa tidur di gerobak. Ada karung-karung yang bisa dijadikan selimut. Apa kamu nggak punya keluarga? Ia menggeleng, orang tua sudah nggak ada. Saudara, juga entah di mana. Aku pernah kerja serabutan. Tapi waktu pandemi, semua hilang. Aku mulai nyari botol bekas, plastik, kaleng. Itu satu-satunya cara supaya aku bisa makan. Suasana mendadak berat. Tapi aku ingin tahu lebih jauh. Kenapa nggak coba cari panti sosial atau tempat penampungan? Ia tersenyum getir. Pernah, tapi banyak yang penuh. Atau malah dipalak. Di jalan, hidup keras. Tapi setidaknya, aku nggak perlu takut tidur sendiri. Aku terdiam, lalu, tanpa sadar, duduk lebih dekat. Kakimu masih sakit? Lume, tapi jauh lebih mendingan dari semalam. Kamu pinter ngerawat luka. Ternyata, aku tertawa kecil. Bagian dari pelatihan. Polisi juga diajarin P3K. Menggenggak, lalu menatapku lama. Rina, boleh jujur? Tentu, waktu pertama kamu. Bantu aku. Aku kira kamu cuma akan lempar makanan dari jendela mobil. Atau panggil ambulans lalu pergi. Tapi kamu bawa aku ke rumahmu. Aku menatap matanya, yang kini tampak lebih hangat. Ada ketulusan di sana. Tapi juga ada luka yang belum sembuh. Aku juga nggak ngerti kenapa. Tapi mungkin, aku lelah merasa sendirian. Jawabku pelan. Malam itu, kami makan bersama. Nasi, telur, dadar, dan tempe goreng. Sederhana, tapi terasa lebih hangat daripada makan malam manapun yang pernah kumiliki selama bertahun-tahun. Dan malam itu pula, aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Aku mulai menyukai kehadirannya. Beberapa hari berikutnya, Dika semakin pulih. Ia mulai bisa berjalan. Meski masih sedikit pincang. Ia membantu membersihkan rumah, menyapu halaman, dan bahkan memperbaiki keran dapur yang bocor. Ia tak banyak bicara, tapi setiap geraknya menunjukkan rasa hormat dan terima kasih. Tapi tetap saja, ada bagian dari diriku yang belum tenang. Aku polisi. Aku harus tahu siapa orang yang tinggal di rumahku. Suatu malam, saat ia tertidur di sofa, aku membuka dompet kecil miliknya yang ia tinggalkan di meja. Hanya ada satu kartu. Fotokopi KTP buram dan kusam. Nama lengkapnya, Deka Prasetya. Tempat lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Hampir sepantaran denganku, tak ada catatan kriminal yang ku ketahui. Tapi tetap saja, aku tak bisa menyingkirkan prasangka itu. Apa dia benar-benar sepolos itu? Apa dia tidak sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Hujan yang beberapa hari lalu deras, kini hanya tinggal bekasnya genangan kecil di tepi jalan. Daun-daun basah yang menempel di kaca jendela, dan aroma tanah yang lembab memenuhi udara pagi. Namun, yang lebih terasa adalah perubahan di dalam. Rumah dinas kecil yang tadinya sunyi, kini memiliki suara lain selain langkahku. Suara gelas yang diketuk pelan ke meja. Derit kursi kayu saat ditarik, dan kadang suara tawa lirih yang tidak pernah ada sebelumnya. Dika sudah mulai lebih aktif. Meski jalannya masih agak pincang, ia bersikeras menyapu halaman,
mencuci piring, bahkan menawarkan diri untuk membantu mencuci pakaian. Aku tahu ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak cuma menumpang, tapi lebih dari itu ia sedang berusaha membangun kepercayaan. Sore itu, setelah aku pulang dari kantor, kulihat ia sedang menyiram tanaman kecil di sudut halaman. Tanaman itu dulunya layu dan hampir mati karena tak pernah kusentuh. Tapi sejak Dika ada, pot-pot itu mulai hidup kembali. Tumben nyiram tanaman, godaku sambil membuka sepatu di teras. Ia menoleh dan tersenyum. Kasihan kalau dibiarkan, kering terus. Hidup juga butuh dirawat kan? Kalimatnya membuatku terdiam sejenak. Cara ia mengatakannya terasa sangat pribadi. Seolah bukan hanya tentang tanaman, tapi tentang dirinya sendiri. Atau mungkin tentangku juga. Kami duduk berdua di beranda sore itu. Angin sejuk bertiup pelan. Tak ada televisi, tak ada musik. Hanya percakapan yang mulai mengalir perlahan. Namun jujur, aku belum banyak tahu tentang kamu, kataku akhirnya. Dika menunduk. Kamu mau tahu yang mana dulu? Masa lalu yang menyakitkan? Atau hari-hari yang memalukan? Aku tertawa kecil. Yang kamu siap ceritakan saja? Ia terdiam lama. Lalu mulai bicara. Suaranya tenang. Tapi tiap katanya seperti menanggung beban yang tak ringan. Aku dulu anak tunggal. Ayahku tukang bangunan. Ibuku buruh cuci. Kami tinggal di rumah petak pinggir rel. Hidup nggak mudah. Tapi kami bahagia. Aku menyimak dengan saksama, tak menyela. Sampai suatu hari, ayah jatuh dari proyek bangunan. Meninggal seketika. Ibuku jatuh sakit. Stres. Beberapa bulan kemudian, menyusul juga, aku menelan ludah. Tenggorokanku menjering. Waktu itu aku masih 23 tahun. Nggak punya siapa-siapa, nggak sempat kuliah. Ijazah SMA pun pas-pasan. Aku mulai kerja serabutan. Apa aja, jaga toko, bersih-bersih bengkel, jadi kuli angkut. Dika menatap lurus ke halaman. Matanya kosong, seperti melihat masa lalu yang begitu jauh, tapi belum juga sembuh. Sampai pandemi datang. Semua tutup. Aku diusir dari kosan karena nggak bisa bayar. Mulai ngamen, terus jadi pemulung, makan dari sisa warung. Tidur di trotoar, aku terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Rasanya, dunia terlalu kejam untuk seseorang sebaik dia. Tapi kamu tahu, Dika menoleh padaku. Yang paling nyakitin, bukan kelaparan, tapi dilihat orang kayak sampah. Dianggap ancaman. Diteriakin maling, cuma karena lewat dekat motor orang. Nafasku tercekat. Aku seorang polisi, dan tahu betul, ada orang-orang yang hanya melihat dari luarnya saja. Termasuk mungkin, aku sendiri. Aku nggak minta dikasihani, Rin. Tapi waktu kamu turun dari mobil malam itu, dan bukannya nanyain KTP atau manggil ambulans, kamu ngangkat aku sendiri. Kamu nggak tahu, itu pertama kali dalam 5 tahun terakhir aku ngerasa masih jadi manusia. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Dan maaf, kalau aku tiba-tiba minta tinggal di rumahmu. Aku cuma takut kehilangan tempat yang bikin aku ngerasa ada lagi. Aku akhirnya bicara. Pelan. Kamu nggak perlu minta maaf, Dika. Kamu nggak merepotkan. Aku justru berterima kasih karena kamu datang. Ia menoleh, terkejut. Rumah ini kosong lama. Bukan cuma secara fisik, tapi juga di sini, aku menunjuk dadaku. Kamu hadir, dan entah kenapa, aku nggak merasa sesepi biasanya di Kamenandok. Tangannya menggenggam ujung celana, tapi kamu polisi, Rin, dan aku nggak punya masa lalu yang bersih. Aku pernah ditangkap, napas saya memburu. Karena apa? Mencuri roti di minimarket. Tahun lalu, aku kelaparan. Nggak kuat. Satpamnya tangkap aku dibawa ke kantor polisi. Dapat hukuman 3 bulan, lalu dibebaskan. Aku menatap matanya. Tidak ada kebohongan di sana. Hanya penyesalan dan luka yang sangat nyata. Terima kasih sudah jujur, kataku akhirnya. Kamu? Gak marah? Aku polisi, iya. Tapi aku juga manusia.
dan manusia bisa salah. Yang penting, kamu berusaha berubah kan? Pelan. Malam itu, Dika mencuci piring tanpa ku minta, lalu duduk di lantai ruang tamu, sambil membaca buku tua yang kutinggalkan di rak. Aku duduk di sofa, menyeruput teh, dan memandangi punggungnya. Ada sesuatu dalam kehadirannya yang mulai menyelinap ke dalam relung terdalamku. Bukan hanya rasa kasihan, tapi ketertarikan, ketulusan, dan rasa takut. Takut kalau aku jatuh hati pada seseorang yang tidak bisa kujangkau. Takut jika yang kurasakan ini hanya satu sisi, dan takut jika dunia luar, dengan segala hukumnya, tidak membiarkan aku mempertahankan apa yang sedang tumbuh pelan-pelan ini. Cinta tak pernah hadir dengan permisi. Ia datang dayam-dayam, tanpa tanda, merayap melalui celah yang bahkan tak kusadari ada. Dan sekarang, cinta itu sudah duduk di ruang tamuku, memakai kaos lamaku, menyeduh teh buatannya sendiri, Dontor senyum. Setiap kali kami bertatapan, namanya Dika. Aku tahu perasaan ini bukan bagian dari rencana. Aku seorang polisi. Hidupku dijalani dengan hitam dan putih, aturan dan larangan. Tapi Dika, dia adalah semua hal yang tak terduga. Semua yang membuat garis batas dalam hidupku mulai kabur. Sudah 2 minggu ia tinggal di rumah dinas. Lukanya hampir sembuh sepenuhnya. Ia mulai lebih banyak berbicara. Bahkan, kadang, bercanda. Sesekali ia memasak nasi goreng. Atau hanya sekadar menyeduhkan kopi untukku sebelum aku berangkat kerja. Hal-hal kecil yang lama tak aku rasakan dari siapapun. Dan aku mulai takut. Bukan takut padanya, tapi takut pada diriku sendiri. Bu Rina, kau sedang melamun? Suara Kompol Rudi membuyarkan pikiranku. Ia menyodorkan map laporan hasil investigasi. Maaf, Pak, sedikit tidak fokus. Jawabku cepat-cepat. Sejak beberapa hari ini, kau terlihat tidak seperti biasanya. Ada masalah? Tanyanya pelan. Namun tatapannya tajam. Ia atasan yang peka. Aku ingin bilang tidak, tapi nia-tenia. Pikiranku terus dipenuhi oleh Dika. Tentang bagaimana ia mencuci bajuku tanpa ku minta. Tentang senyumnya yang selalu muncul tiap pagi. Tentang betapa sunyinya rumah kalau dia tidak ada. Terlalu banyak pikiran saja, Pak. Jawabku diplomatis. Kalau butuh istirahat, ambil cuti. Jangan tunggu sampai meledak. Aku mengangguk, tapi hatiku tahu. Istirahat tidak akan menyelesaikan apapun. Stro. Ketika aku sendiri, semuanya terasa lebih kacau. Sore itu aku pulang lebih cepat. Hujan turun lagi. Seperti mengulang malam pertama aku bertemu Dika. Bedanya, kali ini aku tahu siapa dia. Atau setidaknya, aku pikir aku tahu. Begitu masuk rumah, aroma wangi tumisan menyambutku. Dika muncul dari dapur, memakai celemek lusuh yang ia temukan di laci bawah. Kamu masak? Tanyaku. Setengah kaget. Ia nyengir. Cuma Oseng tahu, tapi aku tambahin cabai. Kamu kan suka pedas. Ya, aku tertawa kecil. Kamu sekarang tahu banyak soal aku. Ya, soalnya aku tinggal di sini. Jawabnya ringan, namun mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar kalimat biasa. Kami makan malam berdua, duduk di lantai dengan meja kecil. Tidak mewah, tapi hangat. Dika bercerita tentang mimpinya yang belum tercapai, punya kios servis elektronik kecil. Ia katanya pernah belajar bongkar radio dari seorang tukang servis di kampungnya, kalau dikasih kesempatan. Aku pengen kerja beneran, yang halal, yang gak bikin orang takut karena aku deket-deket. Ucapnya lirih. Aku menatap wajahnya lama, dan tiba-tiba, pertanyaan itu keluar dari mulutku sendiri. Kalau kamu sudah bisa jalan normal, kamu mau kemana? Ia terdiam. Tangannya berhenti mengaduk nasi di piringnya. Aku pikir, kamu yang bakal nyuruh aku pergi. Aku menggeleng cepat. Bukan itu maksudku. Terus, tatapannya menusuk, tapi tak menyakiti. Kamu mau? Aku tetap di sini. Aku tak bisa menjawab, karena jawabanku terlalu rumit. Karena jawabanku, ya, karena aku ingin dia tetap di sini.
Tapi dunia luar tidak akan pernah menerima hubungan seperti ini tanpa pertanyaan dan penilaian. Aku bisa kehilangan pekerjaan jika ini disalahartikan. Aku bisa kehilangan integritas semua yang kubangun dengan susah payah. Dika mendesah pelan. Maaf, aku keburu nyaman Dika. Bukan soal itu. Kalau aku ganggu, aku bisa cari tempat lain. Aku ngerti Rina, aku bukan siapa-siapa. Dan kamu, aku menyentuh lengannya. Menahannya bicara. Jangan pergi. Dia menatapku, penuh kebingungan. Jangan pergi? Belum. Aku belum siap, bisikku. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Dan di momen hening itu, aku sadar. Aku sudah terlalu jauh. Perasaanku bukan lagi sekadar kasihan. Atau peduli. Aku jatuh cinta. Pada si yang tak memiliki apapun. Pada lelaki yang berdiri di ujung jurang kehidupan dan sedang berusaha kembali naik. Dan yang lebih menakutkan, aku ingin bertahan dalam perasaan itu. Malamnya, saat semua sudah tenang, aku berdiri di depan cermin kamar. Melepas seragam, rambutku kusut, mataku lelah, tapi ada semburat bahagia aneh di wajahku yang tak bisa kusembunyikan. Namun, saat itulah, ponselku bergetar. Pesan dari rekan penyidik, Rin, dapat info baru soal kasus pencurian minimarket di daerah Cempaka. Ada saksi sebut, ciri pelaku mirip, tunawisma. Gerobak kayu kecil, warna biru. Tahu siapa yang punya? Hatiku mencelos. Gerobak Dika juga berwarna biru. Hidup kadang seperti jembatan gantung yang rapuh. Langkah salah satu saja bisa membuat semuanya ambruk. Dan malam itu, aku merasa sedang berdiri di atasnya sendiri. Gamang, menggenggam kebenaran yang belum tentu ingin kuterima. Pesan dari rekan penyidik tadi sore masih terpampang di layar ponselku. Rin, dapat info baru soal kasus pencurian minimarket di daerah Cempaka. Ada saksi sebut, ciri pelaku. Mirip tunawisma, gerobak kayu kecil warna biru. Tahu siapa yang punya? Gerobak Dika. Gerobak kecil yang ditinggalkan di pinggir jalan malam. Pertama, aku menemuinya. Gerobak yang kini tertinggal dan rusak, entah di mana tapi warnanya biru, sama persis. Aku duduk di ujung ranjang, memegang ponsel dengan kedua tangan. Rasanya dingin. Bukan karena suhu ruangan, tapi karena ada sesuatu dalam diriku yang mulai goyah. Dika sedang duduk di ruang tamu, membaca buku tua yang sudah bolak-balik ia ulang sejak hari pertama. Aku mendengarnya bersenandung kecil, suaranya pelan, tapi cukup untuk menyayat hatiku. Bagaimana jika yang ditakutkan benar terjadi? Bagaimana jika orang yang membuatku merasa hidup kembali ternyata membohongiku? Keesokan paginya, aku berangkat ke kantor lebih awal. Aku menyalakan motor dinas tanpa suara, tak ingin membangunkan Dika. Tapi sebelum pintu tertutup, ia muncul dari arah dapur. Pagi, Rina. Kamu cepat banget hari ini, sapanya sambil menyekat tangan dengan lap. Aku mencoba tersenyum, tapi hanya separuh. Ada tugas mendadak. Pulang jam berapa? Nggak tahu pasti. Jangan lupa makan siang ya. Aye mengganggak. Lalu melambaikan tangan dengan senyum yang biasa senyum yang seminggu lalu, berhasil meluluhkan semua lapisan pelindungku tapi peji itu. Senyumnya terasa asing. Gerobak biru? Tanyaku ke rekan penyidik. Pak Bowo? Iya, minimarket. Dirampok 2 minggu lalu. Pelaku terekam CCTV pakai topi lusuh, gerobak kecil biru muda, bawa kabur rokok, dan uang receh di laci kasir. Kami curigai tunawisma. Karena geraknya lincah, tapi kayak bukan pemula. Sudah ada pelaku tetap? Tanyaku, berusaha menjaga suara tetap datar. Belum, tapi kami kunci ciri-cirinya. Masih diselidiki. Kalau kamu kenal seseorang dengan gerobak seperti itu, kabari. Ya, aku mengangguk pelan, tapi dalam hati. Badai mulai bergulung, gerobak, waktu, lokasi, semuanya masuk. Tapi yang paling menyakitkan, bukan kemungkinan Dika bersalah. Yang menyakitkan adalah bahwa aku mulai meragainya.
Aku yang selama ini percaya pada kejujuran Sorot Smith-onnya. Aku yang merawat lukanya. Yang tidur hanya beberapa meter darinya. Yang menyimpan harapan dayam-dayam untuk sesuatu yang mungkin tidak pernah nyata. Sore itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Langit kelebu, seperti mencerminkan suasana hatiku. Saat aku masuk rumah, aroma sedap langsung menyerbu hidungku. Dika sedang memasak. Bersiul pelan. "Hari ini kamu capek banget ya?" tanyanya, menyodorkan segelas teh. Aku mengambilnya, memaksakan senyum. Sedikit, kami makan malam seperti biasa. Tapi kali ini, hatiku tak tenang. Pandanganku tertuju ke tangannya. Lengan kirinya, tampak ada bekas luka lama. Entah kenapa, aku baru benar-benar memperhatikannya sekarang. Luka itu seperti bekas tergores logam panjang. "Luka itu dari mana?" tanyaku tiba-tiba. Ia kaget, menoleh. "Yang ini?" Ia menunjuk lengan. "Dulu pernah jatuh waktu dorong gerobak ngelewatin got." "Got?" "Di Cempaka." "Deg, Cempaka." Lokasi pencurian itu. Napas mulai sesak. Tapi aku harus tahu. Aku tak bisa hidup dalam tanda tanya. Tidak sebagai polisi, dan tidak sebagai manusia yang sedang jatuh cinta. Aku menatapnya. Tajam. "Dika, jawab jujur. 2 minggu lalu. Kamu di mana waktu malam hari?" Ia terdiam. Sendok di tangannya terhenti. "Kenapa nanya gitu? Jawab saja." Ia menatapku lama. Tatapannya tajam, tapi kali ini tidak defensif. Lebih kepada sedih aku. "Di sekitar Cempaka, ngapain?" "Mencari botol. Di belakang minimarket." "Minimarket?" "Lalu, aku lihat toko itu tutup, tapi pintunya nggak rapat. Aku masuk, hatiku ambruk. Aku nggak ambil uang, cuma beberapa bungkus rokok yang tergeletak di dekat pintu. Aku nggak rampok cuma aku berdiri dari kursi. Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan." "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" "Karena aku takut kamu usir aku. Aku takut kehilangan satu-satunya tempat di mana aku ngerasa dihargai sebagai manusia." "Dika, aku polisi. Kamu pikir aku bisa?" Tutup mata, dia ikut berdiri. "Aku tahu, dan aku siap kalau kamu mau laporin aku sekarang. Tapi aku cuma mau kamu tahu satu hal. Aku nggak niat jahat. Aku cuma lapar. Aku bahkan tinggalin uang receh 5.000 di meja kasir." Aku menangis. Ini bukan soal rokok, bukan soal pencurian. Ini soal kepercayaan. Dan hatiku yang sekarang robek. Malam itu, Dika tidur di sofa. Seperti biasa, tapi kami tidak bicara. Tak ada senyum, tak ada teh hangat, tak ada obrolan tentang masa depan. Yang ada hanya dinding keheningan di antara kami. Lebih dingin dari hujan di luar jendela. Aku terbangun tengah malam dan menemukannya masih terjaga. Ia duduk, menatap lantai, dengan tatapan kosong. Aku berdiri di ambang pintu. Suaraku lirih. "Kamu harus pergi besok pagi." Ia tak menoleh. Tapi, aku tahu. Ia mendengar. Kalau aku laporkan, aku langgar hati. Tapi kalau aku biarkan, aku langgar tugas. Ia mengangguk pelan. "Aku ngerti, kamu boleh benci aku. Tapi aku nggak bisa kompromi soal ini." "Aku nggak benci kamu, Rina," katanya pelan. "Justru karena kamu satu-satunya orang yang pernah aku percaya. Itu yang paling nyakitin." Dan malam itu, luka yang lama sembuh kembali terbuka. Tapi bukan karena pengkhianatan, bukan karena kebohongan, tapi karena kenyataan bahwa cinta, seberapa tulus pun, kadang tak cukup. Pagi datang, tanpa suara, hanya dingin yang menggigit, dan keheningan yang membentang panjang seperti tak berujung. Aku duduk di kursi makan, memegang secangkir kopi yang sejak tadi tak kusentuh. Di luar, matahari sudah tinggi, tapi rumah ini tetap terasa gelap. Dika sudah pergi. Ia meninggalkan catatan kecil di atas meja kayu. "Terima kasih, Rina, untuk segalanya. Aku tahu, ini bukan salahmu. Jangan merasa bersalah. Jaga dirimu." Tulisan tangannya sedikit bergetar.
seperti saat ia bicara dengan nada menahan perih. Kertas kecil itu kini kusimpan di saku seragamku. Entah kenapa, mungkin karena itu satu-satunya yang tersisa darinya. Selama seminggu ke depan, aku tenggelam dalam pekerjaan. Aku menjauhkan diri dari rumah secepat mungkin dan pulang selambat mungkin. Semua hal yang dulu membuatku betah aroma masakan, suara di dapur, senyuman di sofa kini, hanya kenangan yang menghantui setiap sudut rumah dinas ini. Namun rasa bersalah tidak pernah pergi. Justru ia tumbuh, mengakar, menggigit hatiku tiap kali aku melihat bayangan Dika di dalam pikiranku. Apakah aku terlalu keras? Ataukah memang seperti inilah jadi polisi? Tak boleh membiarkan perasaan mengaburkan hukum? Di kantor, laporan tentang pencurian minimarket semakin berkembang. Tim penyidik berhasil mengumpulkan rekaman CCTV dari malam kejadian. Aku, yang seharusnya menjauh dari kasus ini, justru mendesak Pak Bowo untuk melihat langsung. Rin, kamu yakin mau lihat ini? Kamu kelihatan gak tenang sejak minggu lalu, kata Pak Bowo saat memutar rekaman. Justru karena itu, jawabku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di layar kecil laptop kantor, tampak seorang pria bertopi lusuh masuk ke area toko lewat pintu belakang yang memang tak terkunci rapat. Gerakannya cepat. Ia mengambil beberapa bungkus rokok, lalu terlihat meletakkan sesuatu kecil di meja kasir benda. Itu terlihat seperti uang. Tapi yang membuat jantungku mencelos, pelaku itu bukan Dika. Tubuhnya lebih besar, cara jalannya berbeda, bahkan topinya berbeda. Sialnya, gerobak biru yang terparkir di luar toko memang mirip dengan milik Dika. Tapi dari sudut CCTV, aku bisa melihat satu detail penting di sisi gerobak itu. Ada tulisan pudar berwarna putih, bertuliskan keluarga sadar bersih. Gerobak Dika tak pernah memiliki tulisan seperti itu. Aku terduduk di ruang penyidik, napas tercekat. Ini bukan Dika, gumamku. Pak Bowo menoleh. Kamu kenal? Aku menggeleng cepat. Enggak, cuma bukan orang yang aku pikir. Syukurlah, kita juga udah cek daftar pelanggar kecil. Dika Prasetya memang pernah dipenjara sebentar, tapi nggak ada hubungan dengan kejadian ini. Namanya bersih di kasus ini. Hatiku ambruk. Kali ini bukan karena kecewa, tapi karena kenyataan baru yang menghantam. Dika tak bersalah, dan aku sudah menyuruhnya pergi. Hari itu aku mengambil cuti mendadak. Ku cari dia ke tempat-tempat yang mungkin ia datangi. Lapak rongsok di tepi kota, tempat penampungan tunawisma di bawah kolong jembatan, bahkan ke gereja kecil tempat pembagian nasi gratis yang dulu pernah ia sebut. Namun tak satu pun jejaknya kutemukan. Ia menghilang seperti kabut pagi, membawa serta luka yang tak sempat kuobati. Di antara semua tempat yang kusinggahi, hanya satu yang membuatku berhenti lebih lama. Gerobak tua berwarna biru, terparkir di dekat pasar, rusak dan tak terurus. Aku mengenal bentuknya. Ini milik Dika. Ada bekas lakban hitam di pegangannya, dan kantong plastik di sisi kanan yang dulu ia pakai untuk menyimpan botol. Gerobak itu kosong. Tapi di dalamnya, ada satu buku lusuh buku tua dari rakku yang pernah ia baca setiap malam. Dan terselip selembar kertas, sobekan. Kalau suatu hari, kamu rindu aku, cari aku bukan di jalan, tapi di tempat orang mencoba, mulai dari nol. Mungkin aku juga mulai dari sana. Tanganku bergetar memegang kertas itu. Ia tak benar-benar pergi. Ia memberi petunjuk. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, hatiku kembali merasa hidup. 2 minggu kemudian, aku menemukan sebuah bengkel kecil di pinggir jalan desa yang jauh dari kota. Tertulis di depannya, servis radio dan elektronik di bengkel itu sederhana. Atap seng, meja kayu, satu kipas berdengung pelan. Di dalamnya, seorang lelaki sedang membongkar radio tua. Rambutnya lebih rapi. Wajahnya sedikit lebih cerah. Tapi tubuhnya masih sama. Dika. Ia menoleh saat mendengar langkahku. Butuh waktu 2 detik bagi matanya untuk mengenaliku. Tapi saat ia berdiri, aku bisa lihat hatinya bergetar. Rina, aku mengangguk.
lalu menatap matanya dalam-dalam. Aku salah. Aku nggak percaya kamu. Dan itu hal terbodoh yang pernah kulakukan. Ia tertawa kecil, menahan sesuatu di dadanya. Nggak apa-apa. Aku ngerti. Aku harus bilang ini. Dika, kamu bersih. CCTV-nya jelas. Kamu bukan pelakunya. Pelan. Aku tahu kamu bakal nyari kebenarannya. Aku percaya sama kamu. Bahkan waktu kamu nggak percaya aku, air mata mengalir di pipiku. Aku minta maaf. Dika mendekot, menatapku dengan lembut. Rina, aku nggak pernah nyalahin kamu. Kamu cuma bingung. Sama seperti aku dulu, waktu semua orang ninggalin aku. Aku nggak mau ninggalin kamu lagi. Ucapku, nyaris berbisik. Ia tersenyum, lalu menjawab pelan, kalau kamu mau, kita bisa mulai dari sini. Dan di tengah bengkel kecil itu, tanpa seragam, tanpa status, tanpa keraguan, aku merasa bebas. Bebas dari penilaian, dari prasangka, dari ketakutan. Cinta yang dulu tertahan oleh tembok tanggung jawab, akhirnya menemukan jalannya sendiri. Bukan lewat pengampunan, tapi lewat kebenaran. Tak ada yang benar-benar mudah ketika kau memutuskan berjalan di jalan yang berbeda. Bukan hanya karena arahmu bertentangan dengan kebiasaan, tapi karena mata-mata di sekelilingmu akan terus menilai, mencibir, atau bahkan menunggu kau jatuh, dan itulah yang mulai kurasakan. Sejak aku kembali ke markas, dengan wajah yang lebih tenang, dan satu keputusan bulat di hatiku. Aku mencintai Dika, dan aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku dengar kamu keluar kota, tanya Pak Kompol Rudi, saat aku masuk ke ruangannya, sepekan setelah pertemuanku dengan Dika. Aku mengangguk. Izin cuti singkat, Pak. Ia menyipitkan mata, lalu menyodorkan sebuah map. Kamu tahu ini? Aku membuka map itu. Di dalamnya, salinan, laporan investigasi kasus pencurian minimarket, yang sempat membuatku kehilangan pijakan. Lalu, ada satu laporan tambahan di bawahnya. Investigasi internal, dengan namaku di bagian atas. Penyelidikan? Tanyaku perlahan. Kami mendengar ada hubungan personalmu dengan seseorang yang sempat diselidiki dalam kasus ini. Jawab Pak Rudi, tanpa mengubah nada suaranya. Dan meskipun dia ternyata bukan pelaku, kedekatanmu dengannya tanpa pelaporan ke atasan melanggar prosedur dasar. Aku menggenggam map itu arat-orat. Jadi bagaimana, Pak? Aku mengenalmu, Rina. Kamu polisi yang bersih, disiplin, dan bertanggung jawab, tapi institusi tidak berjalan dengan perasaan. Ada aturan. Aku menatapnya lama. Di matanya, tak ada amarah, hanya kekhawatiran, dan itu membuat hatiku semakin sakit. Aku tidak menyangkal, Pak. Aku memang menolong seseorang yang sempat dikira pelaku, tapi aku tidak menghalangi proses hukum. Justru aku yang menemukan bukti bahwa ia tidak bersalah, dan kamu tinggal bersamanya selama itu? Dia luka parah, saat kutemukan, tidak bisa berdiri. Aku tak tega membiarkannya di jalan. Pak, Rudi memejamkan mata sejenak. Kadang, jadi manusia baik bertentangan dengan jadi polisi baik. Aku ingin jadi keduanya, Pak. Tapi kadang, dunia tidak adil untuk itu. Malam itu, aku bertemu Dika lagi di bengkelnya. Ia sedang membenahi radio rusak, sambil mendengarkan siaran tua dari stasiun M. Matanya berbinar saat melihatku datang. Sudah selesai masalahmu? Tanyanya. Aku duduk di bangku panjang di depannya. Belum. Tapi akan kuhadapi. Dika tangannya, lalu mendekat. Kalau karena aku kamu dalam masalah, aku bisa pergi lagi jangan. Kataku cepat. Bukan salahmu. Bukan salah siapa-siapa. Ini hanya soal dunia yang belum siap melihat dua orang dari sisi berbeda, berjalan beriringan. Kalau kamu kehilangan pekerjaan karena aku, Rina, aku tidak kehilangan apapun. Aku justru menemukan kembali siapa diriku sebenarnya. Ia menatapku lama, seperti sedang membaca kebenaran di balik kata-kataku. Lalu, ia menggenggam tanganku. Aku juga ingin kamu tahu sesuatu. Ucapnya pelan. Sejak kamu suruh aku pergi, aku sadar,
Aku harus jadi laki-laki yang pantas diperjuangkan. Aku bangun bengkel ini bukan cuma buat hidup, tapi supaya aku bisa jadi seseorang yang bisa berdiri sejajar dengan kamu. Air mataku jatuh. Piuk. Karena sedih, tapi karena bangga. Dan aku akan melawan, Dika, melawan dunia yang melihatmu hanya dari masa lalu. Melawan sistem yang menganggap cinta hanya bisa tumbuh di tempat yang bersih. Melawan diriku sendiri yang dulu sempat ragu padamu. Ia menarikku dalam pelukannya. Pelukan yang tak mewah, tak dramatis, tapi penuh kejujuran. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kedekatanku dengan Dika mulai menyebar. Rekan-rekan kerja berbisik. Beberapa menjauh, beberapa torang-torangan menatap sinis. Namun tak sedikit juga yang mendukung secara diam-diam. Salah satu rekan wanita, Bu Maya, menghampiriku di ruang loker. "Kamu kuat ya?" katanya pelan. Aku hanya tersenyum tipis. Kalau kamu di posisiku, aku nggak tahu. Tapi aku salut. Kadang kita lupa kalau cinta itu bukan soal siapa, tapi soal bagaimana aku menatapnya. Lalu, untuk pertama kalinya, merasa bahwa mungkin aku tidak benar-benar sendirian. Kompol Rudi memanggilku lagi sepekan setelah investigasi internal disampaikan ke kantor pusat. Ia menatapku lama, sebelum akhirnya berkata, "Kamu akan dipindahkan ke bagian administrasi selama 3 bulan ke depan." Satku mencelos. "Bukan skors?" tanyaku pelan. "Bukan. Tapi ini semacam evaluasi. Untuk menghindari tekanan dari luar dan media. Kamu tahu sendiri, banyak pihak yang tidak suka polisi terlihat terlalu manusiawi." Aku mengangguk. "Terima kasih, Pak, atas pengertiannya." Ia menghela napas. "Dan Rina, jangan pernah berhenti jadi kamu. Dunia butuh polisi yang masih punya hati." Aku keluar dari ruangannya dengan langkah ringan. Aku tidak kehilangan. Aku diberi waktu. Waktu untuk membuktikan bahwa pilihan hatiku bukan aib, tapi kekuatan. Malam itu, aku pulang ke bengkel Dika. Ia baru saja menutup kiosnya. Dengan wajah letih tapi puas. "Ada berita apa?" tanyanya. Aku dipindah ke bagian administrasi, sementara ia menatapku khawatir. "Kamu marah?" Aku menggeleng. "Tidak. Aku malah lega. Kita bisa lebih banyak waktu bersama." Ia tersenyum. "Rina, kamu yakin?" "Aku lebih dari yakin. Aku siap melawan dunia. Asal kamu tetap ada di sisiku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami berjalan berdampingan melewati trotoar gelap kota. Dulu, Dika menunduk kalau melintas di tempat seperti itu. Tapi sekarang, ia menggenggam tanganku. Tegak. Tanpa rasa malu. Dan aku tidak takut lagi. Karena cinta ini layak diperjuangkan. Setiap orang butuh tempat untuk pulang. Tempat di mana ia bisa melepas lelah, berhenti bersembunyi, dan menjadi dirinya sendiri. Dulu, kupikir tempat pulang itu adalah rumah dinas kecilku yang sepi. Tapi, ternyata, tempat pulang tak selalu berupa bangunan. Kadang, ia berupa sepasang mata yang menatapmu tanpa syarat. Dan bagiku, itu adalah Dika. Sudah 2 bulan sejak aku dipindahkan ke bagian administrasi. Pekerjaan baruku lebih banyak di belakang meja. Aku mengurus data kasus, mengecek laporan, dan membuat rekap harian. Tidak ada kejar-kejaran. Tidak ada sirine. Tapi anehnya, aku tidak merasa kehilangan. Karena tiap sore, aku tahu kemana aku harus pulang. Ke bengkel kecil itu. Itu satu-satunya orang yang melihatku bukan sebagai polisi, tapi sebagai manusia. "Rina, tolong ambilin obeng minus di laci bawah," teriak Dika dari balik meja servis. Aku membuka laci dan menyerahkan obeng itu padanya. Tangan kami bersentuhan sebentar, dan dia menoleh sambil tersenyum. "Beneran gak nyesel ninggalin dinas luar buat kerja di balik meja? Selama bisa ketemu kamu tiap sore, kayaknya gak ada yang kusesali." Jawabku santai. Ia terkekeh. "Jangan gombal, kamu masih pakai seragam." Aku menyikutnya pelan. Tapi, di balik gurauan itu, ada rasa hangat yang tak bisa kusembunyikan.
Sejak Dika membuka bengkel kecil ini, kehidupannya perlahan berubah. Ia mulai punya pelanggan tetap. Beberapa anak muda dari sekitar bahkan ikut belajar servis radio dan amplifier. Setelahnya, ia menyisihkan penghasilannya untuk menyewa kios ini dan menolak semua bentuk bantuan uang dariku. Aku nggak mau kamu merasa ngasih aku hidup, katanya waktu itu. Aku pengen hidupku ini. Aku yang bangun, dan dia benar-benar membuktikannya. Tapi hidup tidak selamanya tenang. Suatu sore, saat aku baru selesai dari kantor, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Rina, suara di ujung sana terdengar. Panik. Ini Agus, anak bengkel yang suka bantu Dika. Cepat ke bengkel, Kak. Ada yang nyerang Dika. Aku langsung berlari ke motor dan menyalakan mesin. Hujan baru saja reda. Jalanan licin. Tapi aku tak peduli. Sampai di bengkel, sudah banyak orang berkerumun. Aku menerobos mereka dan melihat kaca depan bengkel pecah. Di lantai, Dika duduk bersandar ke dinding. Dengan darah menetes dari pelipisnya, Agus berusaha menekan luka itu dengan kain. Dika! Aku berlutut dan memegang wajahnya. Aku nggak apa-apa, katanya lemah. Cuma kena lemparan batu. Siap. Yang lakukan ini, Agus menunjuk dua pemuda yang sudah diamankan warga. Ternyata, mereka adalah anak dari salah satu warga yang dulu merasa risih dengan kehadiran Dika di lingkungan mereka. Kata mereka, biarin aja, dia balik ke jalanan. Tempat dia memang di sana. Dadaku bergemuruh. Aku ingin berteriak, ingin membalas. Tapi, aku tahu, bukan itu jalannya. Beberapa jam kemudian, setelah Dika dibawa ke puskesmas dan luka di kepalanya dijahit, aku duduk di samping tempat tidurnya. Ia menggenggam tanganku dengan erat. Kenapa orang-orang begitu? Ya, bisiknya. Apa aku nggak boleh punya hidup normal? Air mataku menetes. Kamu boleh, bahkan kamu pantas. Tapi dunia belum selesai belajar melihat yang berbeda dengan adil. Aku capek, Rin. Aku tahu. Tapi tolong jangan berhenti. Kamu udah sampai sejauh ini. Ia menatapku. Tatapannya hancur. Tapi di dalam kehancuran itu, aku melihat sesuatu yang tetap utuh. Keberaniannya. Keesokan harinya, aku membawa kasus penyerangan itu ke kantor. Kuketik laporannya sendiri. Kutanda tangani sendiri. Dan kubawa langsung ke Kompol Rudi. Biarpun aku dipindah ke administrasi, aku masih polisi, Pak. Dan aku tahu, hukum harus ditegakkan. Pak Rudi membaca laporan itu tanpa komentar, lalu menatapku. Kalau kamu siap menghadapi semuanya, termasuk konsekuensinya, aku akan proses ini. Aku sudah siap sejak lama, Pak. 3 hari kemudian, Dika memutuskan menutup bengkel untuk sementara. Ia tidak ingin warga sekitar takut atau merasa was-was, tapi ia tidak menyerah. Ia justru memulai sesuatu yang baru. Membuka kelas kecil untuk anak-anak putus, sekolah di teras belakang rumah kontrakan kecil kami. Ia mulai mengajari mereka membaca petunjuk alat, menyolder, membongkar peralatan elektronik, bahkan menggambar skema sederhana. Beberapa orang tua datang diam-diam, melihat dari jauh. Ada yang masih ragu, ada yang mulai tersenyum. Perlahan, dunia mulai mengubah pandangannya. Dan Dika tetap jadi Dika. Luka di kepalanya kini jadi bekas samar, tapi semangatnya makin terang. Suatu malam, saat kami duduk berdua di teras, Dika berkata pelan, "Rina, kamu masih mau bersamaku?" Kalau aku nggak pernah bisa diterima penuh oleh dunia, aku menoleh padanya. Aku nggak butuh dunia, aku cuma butuh kamu. Ia menatapku, lalu tersenyum. Kalau gitu, kamu tempat pulangku, dan untuk pertama kalinya, aku tahu, tak peduli apapun yang akan datang, kami akan hadapi bersama. Karena, cinta kami bukan lahir dari cerita indah, tapi dari luka, air mata, dan keberanian untuk tetap bertahan. Dan dalam cinta seperti itu, kita tak sekadar saling memiliki, kita saling menyembuhkan. Sudah setahun sejak malam pertama, aku melihat Dika tergeletak di pinggir jalan. Di bawah hujan yang dingin,
dan dunia yang tak peduli. Setahun sejak aku membawanya pulang ke rumah dinas, yang kala itu hanya dipenuhi sunyi. Dan kini, rumah itu tak lagi sama. Ia mungkin masih berdinding kayu berpintu reet dan berukuran kecil. Tapi di dalamnya ada tawa, tangis, harapan dan cinta yang tak pernah kurencanakan sebelumnya. Setahun telah berlalu, tapi rasanya seperti mimpi panjang yang tak ingin aku akhiri. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan seragamku lagi. Setelah 3 bulan di bagian administrasi dan evaluasi selesai tanpa pelanggaran, aku kembali ditugaskan ke lapangan. Bukan promosi, bukan juga demosi. Tapi aku tahu, ini adalah bentuk kepercayaan kedua. Peluang untuk membuktikan bahwa manusia tak kehilangan integritas hanya karena memilih mencintai seseorang yang tak sempurna. Dika berdiri di ambang pintu, menyender di kusen sambil tersenyum. "Cantik," katanya sambil melipat tangan. "Tapi tetap serem kalau pakai pistol." Aku tertawa kecil. "Serem itu perlu, supaya kamu nggak lupa siapa yang bisa nyeret kamu ke kantor polisi kapan saja." Dia pura-pura takut. "Aduh, jangan Bu Polisi. Saya cuma tukang servis radio." Lalu kami tertawa bersama. Tawa yang sederhana, tapi sungguh tak ternilai. Bengkel Dika kini berpindah ke lahan kosong milik warga yang mendukung gerakannya. Bukan sekadar tempat servis, tapi sudah jadi tempat belajar. Kelas tengah hari. Begitu ia menyebutnya. Di situ, anak-anak remaja belajar tentang keterampilan teknis, akhlak, dan mimpi-mimpi kecil yang ingin mereka kejar meski dunia menutup banyak pintu. Aku kadang membantu mencatat daftar siswa. Kadang hanya duduk menonton mereka tertawa, bertengkar, lalu berdamai lagi. Tapi setiap kali aku berada di antara mereka, hatiku tahu, inilah dunia yang layak diperjuangkan. Pada suatu sore, setelah semua anak pulang, Dika mengajakku berjalan kaki keliling taman kecil yang baru dibangun warga dari dana swadaya. Angin sejuk, langit bersih. "Rina," katanya tiba-tiba. Kamu tahu nggak, rumah itu bukan tentang tembok, atap, atau pagar." Aku menoleh padanya. "Terus, tentang apa? Rumah itu tempat di mana kamu boleh salah, tapi nggak diusir. Tempat kamu boleh nangis, tapi nggak dipermalukan. Tempat kamu jatuh, tapi selalu ditarik bangun lagi." Aku menahan napas. "Dan kamu, Rina, kamu rumah buat aku." Air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku juga ngerasa begitu. Kamu cuma seseorang yang kuselamatkan. Kamu adalah alasan kenapa aku sekarang bisa tersenyum tulus setiap hari. Kami duduk di bangku kayu taman, menggenggam tangan, tak banyak bicara, hanya menikmati diam yang tak lagi menakutkan. Karena kami tak lagi sendiri. Beberapa minggu kemudian, kami menikah tanpa pesta mewah, tanpa gaun putih mahal. Hanya sederhana, di bawah pohon besar halaman bengkel, disaksikan oleh anak-anak kelas tengah hari dan beberapa warga yang kini percaya bahwa Dika bukan ancaman, tapi harapan. Sore itu, saat senja menyentuh bumi, aku berdiri di samping suamiku yang dulunya pemulung tak dianggap, dan kini menjadi lelaki yang kukagumi, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia bertahan. Waktu terus berjalan, aku tetap menjadi polisi. Dika tetap menjadi guru di bengkel kecilnya. Kami hidup sederhana, tapi penuh makna. Tak semua orang menerima kisah kami, tapi cukup banyak yang belajar darinya. Bahwa manusia bukan untuk dikotak-kotakan. Bahwa kesalahan masa lalu bukan vonis, seumur hidup. Dan bahwa cinta, ketika ditopang oleh keberanian dan ketulusan, bisa tumbuh dari tanah yang paling tandus sekalipun. Rumah kami tak pernah dibangun dengan bata dan semen mewah, tapi dindingnya adalah kejujuran, atapnya adalah saling percaya, dan pondasinya adalah luka yang kami sembuhkan bersama. Itulah rumah kami. Rumah tanpa dinding, tapi penuh kehangatan. Dan jika suatu hari dunia kembali mengguncang kami, tetap berdiri. Karena kini, kami bukan lagi 2 orang asing.
Kami adalah satu perjalanan. Satu kisah, satu cinta. Dan ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan baru.